Nulis guidebook Lonely Planet itu tentang Sujono, ada peninggalan bersejarah namanya Wisma Sujono, ada kolam, ya kan. Diperkenalkan juga Haji Radiah, ada seorang guru SD namanya Haji Radiah. Kalau kamu mau datang ke Teteh Batu nanti, temuilah dia. If you come to Teteh Batu, orang kata ibu guru itu kan, please meet Mr. Radiah. Apa katanya? Makanya dia cerita, ditulis orang-orang Lombok, orang-orang kampung di Teteh Batu. Luar biasa sambutannya, katanya. Ramah-ramahnya anak-anak, say hello semuanya keluar. Kita dipanggil, senang. Diajak ke rumahnya, diajak ke sawahnya, dikasih kopi. Jadi sangat friendly, kita kata. Ramahnya luar biasa. Orang misalnya senyum aja. Menurut saya, menurut sejarah ini kan, tidak bisa. Belum ada orang berwisata saat itu. Ya kan? Karena kalau yang kita sebut berwisata itu kan orang datang mengunjungi destinasi objek dan menikmati. Tidak ada waktu itu orang lagi takut, orang lagi dijajah. Kok bagi siapa mau berwisata? Ya kan? Jadi sejarah harus kita luruskan ini. Jadi belum bisa digolongkan. Misalnya ada tulisan sudah sejak zaman Belanda, belum dong. Karena saat itu orang belum berwisata. Ya. Tetapi mungkin kalau kita kaitkan dengan keberadaan rumah tua yang di sana itu, kan Belanda memberikan markas lah ya, rumah kan, tempat peristirahatannya dia kan. Nah konon kolega-kolega Belanda yang ada di Ampman kan di sana, di Ampman, di pinggir pantai di kota tua sekarang kan di sana ya, Cina kan gedung di sana. Kalau kolega dia Arab kan pedagang ini, tadi kita lihat dari pedagang, mereka berdagang, bertransaksi, ada orang Arab yang masuk ke arah di Kecikaman itu, ada orang Cina, ada orang Belanda, bertransaksi jual beli dia orang-orang ini pedagang. Nah punya kolega kan kenalan, ya karena ada rumah dan sudah berteman, akhirnya kan budaya orang Eropa inilah, budaya orang Eropa itu kan 5 hari kerja. Sabtu Minggu weekend, datanglah dia diajak weekend. Kolega-kolega Cina aja kita main-main ke Teteh Batu kan, setiap akhir pekan. Berarti yang bisa dikatakan masuknya pariwisata di desa ini kapan, Kang? Kan ada versi yang mengatakan bahwa ini masuknya pariwisata itu setelah adanya Raden Sujono. Oh ya, begitu ceritanya. Jadi ada aktivitas mengunjungi tempat itu di kalangan internal kolega bisnisnya itu di weekend saja. Sabtu Minggu setelah ada rumah itu kan diundang kan, ayo kita mungkin ngobrol-ngobrol lah di sana, saling undang dia kan. Tiap Sabtu Minggu nginap di sana kan. Tapi itu kan belum juga termasuk pariwisata secara masif bro. Itu hanya liburan keluarga kan. Itu buat keluarga kan, karena memang Belanda punya budaya, kan Eropa punya budaya weekend kan, 5 hari kerja, kemudian Sabtu Minggu itu untuk istirahat. Nah itu yang diterapkan oleh Belanda, diundang lah teman-teman Cina, Arab, ayo main-main di tempat saya kan gitu. Oke, selesai situ. Sebelum kemerdekaan kemudian berganti kan penguasaan, Jepang sempat masuk 2,5 tahun, 3,5 tahun. Jadi pada tahun 41 yang punya Jepang sudah ada di sini. 42 diusir lagi kan diusir karena disuruh mundur semua waktu itu kan. Jepang sempat. Jadi kan sudah ada lagi pergolakan lagi, siapa mau holiday, mau pariwisata, tidak ada orang masih perebutan kekuasaan terjadi sampai kita menyatakan merdeka tahun 45. Akhirnya hengkang semua nih, Jepang kabur, Belanda kabur kan 45. Nah, kemudian di masa itu Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi negara yang betul-betul stabil kan. Ya orang belum bisa berwisata. Kan belum juga berwisata 45. Sampai kemudian bahkan sampai 49 masih ada agresi militer kedua.
Belanda datang nyerang Surabaya kan. Siapa mau holiday, mau pariwisata? Belum lah ya kan. Belum. 49 terus Agus minta masih ribut Malik ngurus keadaan kondisi itu terus masih tidak ada orang berwisata saat itu, orang masih mengurus bagaimana negara ini bisa kuat gitu. Sampai kemudian 55 kan terjadi peralihan kekuasaan kan Belanda, sampai kemudian 65 lagi ribut lagi kita masalah kuasa Malik PKI kan. Siapa mau berwisata? Boleh lihat dari sejarah ini, orang masih ribut-ribut doang, 65 aja belum. Nah, makanya saya memprediksi dia mulai stabil kondisi kita ini tahun 70-an. Saya baru lahir waktu itu, tahun 70-an. Ya kan? Nah, tahun 70-an sudah mulai stabil, gejolak sudah tidak ada, 65 kan sudah selesai. 5 tahun kan lumayan panjang waktu itu, terus ada perusahaan yang sudah kuat. Mulailah kalau kita bicara dari pariwisata, Raden Suweno ya, kan almarhum sudah Pak Dr. Sujono yang membangun rumah dok di jam musim Dr. Sujono Belanda, terus dibawa Dr. Sujono ke sini dari Jawa untuk tinggal di sana. Almarhum meninggal dilanjutkan oleh anaknya Pak Weno. Pak Weno kan dialah mungkin yang menggagas, mulai berpikir sudah aman 70 sudah orang mulai karena ada rumah, ada kolam, menggagaslah untuk membuka tempat itu. Dia buka untuk bisa dikunjungi oleh umum. Tempat yang mana dulu ini? Sisi Jono itu tahun 70-an. Iya, karena sudah aman, sudah secara politik sudah mulai membaik kan situasi kita di sini. Di situ dia mulai berpikir membuka, anggaplah kayak itu bersejarah, rumah yang itu dengan kolam untuk dibuka untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat, kan begitu. Nah dari situ dia mulai dibuka, orang mulai berdatangan. Jadi kita bicara objek sekarang. Jadi kalau kita bicara objek, destinasi wisata pertama yang paling keren adalah pemandian. Pemandian, kolam pemandian. Kolam pemandian lah destinasi kita yang paling pertama ada di Lombok ini. Itu yang paling banyak dikunjungi oleh orang. Yang ada di Sujono ini. Sujono, kolam pemandian itu yang dicari. Kan jarak balik peninggalan Belanda kan. Sejarah, berarti ada wisata sejarah. Kalau destinasi objeknya itulah pemandian, kemudian didukung oleh sejarah peninggalan Belanda. Itu yang ingin dilihat orang. Jadi wisata sejarah pertama sama kolam pemandian. Mana bukti kedua? Dulu saya waktu kecil pesiar namanya, pelesir. Pelesir bahasa Belandanya pelesir. Bahasa Inggrisnya pleasure. Jadi istilah wisata itu sudah ada, tapi dalam bahasa Belanda namanya pelesir. Pelesir namanya. Dulu pelesir itu lain jauh dengan SD. Kemana? Narmada, kolam. Kolam pemandian di Narmada itu. Ke kolam-kolam kita kan. Kolam pemandian Narmada ditambah lagi di situ ada sejarah penguasaan Hindu. Jadi ada dua destinasi yang mengawali wisata di sini. Kolam pemandian itu sebagai objek tempat dan ada sejarah. Ke Narmada kita dibawa. Berarti waktu itu belum ada air terjun atau belum orang bicara air terjun. Belum ngetren saat itu. Jadi objek paling terkenal kolam pemandian. Jadi bukan sekarang kolam pemandian itu tren dari dulu. Dia yang mengawali. Narmada kita, Lengsar, Selanadi, air juga. Jadi wisata air alam pemandian kan. Bukan air terjun dulu. Belum kita bicara air terjun. Memang terkenal waterfall. Kolam pemandian dan situs-situs sejarah.
Mayura, peninggalan kerajaan-kerajaan. Terus awal memuncaknya wisatawan katakanlah mancanegara ini kapan, Uncle? Masuk Ya. ke Oke. desa ini? Nah, perlu kita luruskan pemahaman kita tentang pariwisata itu, bahwa aktivitas pariwisata di Lombok ini tidak dimulai oleh yang selama kita pahami. Karena pemahaman orang, kalau dia berbicara pariwisata, pikirannya bule kan? Boleh, betul. Pikirannya pasti bule, rambut pirang, kulit putih. No, dari sejarah tadi kita sudah memulai wisata itu dengan nama plesir, dari bahasa Belanda, plesir. Lamun bahasa Inggrisnya pleasure, bersenang-senang. Kalau gede, kemana kita plesir dulu? Plesir sana apa? Kalau tidak ke pantai, ke kolam-kolam mandian kan. Kalau di sini Labuan Haji terdekat, kita ke Labuan Haji, ya kan? Nah, kemudian ada lagi aktivitas selain plesir, namanya pesiar. Pesiar itu juga aktivitas wisata, tapi berbeda segmennya dari kata syiar. Pesiar itu lain, lalu pesiar teh kan. Kemana kita? Ke makam-makam Ya. para ulama, karena dia dipercaya adalah tokoh syiar mensyiarkan agama, maka disebut pesiar. Lalu jok makam Loang Balu, lalu jok makam Sakrele, makam Tuan Guru Haji Ali Batu, lalu jok makam Selaparang. Jadi pesiar namanya kalau itu. Istilahnya pesiar, lalu bekerja dengan balik mengunjungi situs sejarah, tapi khusus dari tokoh-tokoh ulama religi dia. Jadi sudah ada wisata religi syiar, karena dia dipercaya mensyiarkan agama di sini. Ada istilah pesiar dan plesir. Plesir dari Belanda, senang-senang ke pantai. Pesiar itu ke religinya. Berarti Ini dicatat ini ya, ini penting dicatat. Ada dua aktivitas berwisata saat itu. Plesir ya, dari bahasa Belanda artinya bersenang-senang atau pleasure, kita ke pantai, kita ke kolam pemandian sambil melihat sejarah. Dan ada namanya pesiar, itu kita ke makam-makam para tokoh syiar agama dulu. Nah, itu berarti menurut Uncle nih kira-kira tahun tahun berapa desa ini bisa disebut desa wisata gitu, maksudnya pariwisata? Oh iya. Jadi saya lihat dari usia saya tadi, kita awalnya dari tahun 70, kemudian saya menyebut generasi saya itu masuk dia ke generasi ketiga. 10 tahun setelah tahun 70, tahun 80 ya. Nah, tahun 80 atau di sebelumnya itu masuk tahun 78, 79 itu sudah mulai ada wisatawan asing, tapi belum ramai saat itu. Mungkin dia masih single, apa namanya, dia penulis kan waktu itu kan ya. Dia penulis, jadi dia datang ke sana, ketemu tempat apa namanya, Pak Adat Sujono itu. Nah, di situ dia menginap ya kan. Kemudian dia bertemu Haji Radiah juga waktu dia jadi guru kan di SD 2 itu. Haji Radiah bisa bahasa Inggris, jadi Pak Radiah kan tinggal di Rendang Nangke tapi ngajarnya di sini. Jadi sering juga dia main ke Sujono itu sama teman-teman gurunya. Tapi karena sering bertemu bule, kayak 2 datang 1-2 orang, dia akhirnya belajar bahasa Inggris juga kan. Dan bahkan dia yang jadi guide-nya karena dia guru kan. Nah, waktu itu Pak Haji Radiah, jadi ikut, dia ditulis oleh penulis itu, tulis guidebook Lonely Planet itu. Nah, itu tentang Sujono, ada peninggalan bersejarah namanya Wisma Sujono, ada kolam ya kan. Diperkenalkan juga Haji Radiah, ada seorang guru SD namanya Haji Radiah. Kalau kamu mau datang ke Teteh Batu nanti temuilah dia. If you come to Teteh Batu, orang kata ibu guru itu kan, please meet Mr. Radiah. Masih dia hidup sekarang? Masih di Rendang Nangke. Jadi dia seorang guru tapi bisa berbahasa Inggris dengan excellent katanya. He speak excellent English katanya di buku itu. Itu
disebut juga Haji Radiah. Haji Radiah mengikuti jejak itu. Dia pulang karena ada pengalaman di sini, bikinlah dia homestay di rumahnya juga, di rumahnya. Kan dia bawa tamu itu ke rumahnya main-main. Nah, itu juga cikal bakal dia membuat rumahnya sama seperti yang ada di Sujono itu. Berarti Ikut jejak. waktu itu cuma yang di Sujono Cuma ini aja Sujono, pengalaman. cuma Sujono, karena ada kamar-kamar. Jadi cikal bakal penginapan, ya, akomodasi penginapan itu lahir memang di Sujono itu. Kemudian kira-kira penginapan yang mana nih yang mengikuti yang Kemudian akhirnya berpikiran buat diikuti oleh Pak Radiah homestay, ya. Homestay namanya dulu ini kan homestay. Jadi rumah yang dimanfaatkan untuk menampung tamu tinggal Di bersama mana keluarga. Jadi ada Sujono, kemudian Dendang Nangke. oh Hadir di Dendang Nangke Pak Radiah ini. Jadi pengalaman yang dia dapat di sini Sujono itu dia ikutin. Berdirilah Haji Radiah Homestay namanya Dendang Nangke. Pada tahun-tahun itu, ya. Dia kalau Pak Radiah nggak punya tahun 79 dia mulai bawa tamu. Dia mulai bawa tamu 79, tapi kan mungkin berkenalannya sebelum itu kan 78. Nah, jadi tahun era itu awal pertamanya masuk tamu bule dalam kita petik ya kan, bule tamu mancanegara lah ya, tahun 78 sudah mulai ada. Berarti waktu itu tahun 80 saya sudah berumur 10 tahun. Saya sudah mulai main-main ke sana, menyaksikan rame orang sudah mandi di sana. 10 tahun kan sudah besar kan. Sudah saya lihat orang mandi di kolam-kolam, ikut kita mandi, rame orang datang. Saya belum, masih 10 tahun. 85 sudah lepas ke SMP. Semakin sering kita ke sana. Semakin kita lihat, semakin banyak orang datang di sana. Mandi. Terus pas kita sudah mulai berubah, ada berubah tua, rumah lumbung saya lihat di sana kan. Sudah mulai ada inovasi kan, karena banyak pengunjung di sana. Dari Lombok Tengah, Lombok Barat datang ke sini untuk mandi di sana. Lihat-lihat rumah, ada binatang-binatang pelihara di sana. Kayak taman Little Zoo lah, binatang, mayung, senggah, landak, angsa di sana dulu dilepas. Ya kayak di Bogor, karena memang rumah tinggalnya kan sering ke Jawa. Jadi apa yang dilihat di Jawa juga dibawa ke sini. Jadi berarti kayak di puncak itu. sempat saya dengar dulu katanya sempat bule ini memuncak gitu sampai rumah-rumah warga dijadikan tempat penginapan gitu. Itu iya. tahun-tahun berapa? Ya. Jadi kemudian 10 tahun dari tahun 70 80 itu era pendahulu saya. Kemudian saya 10 tahun kemudian era 90 saya lah mulai. Wah, Begak Bajang itu kan era 90. Jadi saya generasi era 90. Disitulah awal-awal memuncaknya wisatawan mancanegara itu di sana. Mulai di era tahun 90. Dia kalau wisatawan mancanegara itu. Tapi kan sudah diawali oleh salah seorang penulis guidebook, makanya dia rame. Ditulis di sana bahwa tempat ini patut untuk dikunjungi, nama Teteh Batu, kan begitu. Penulisnya orang mana? Itu orang saya lupa ingat karena dia banyak kan. Lonely Planet dia ya. Lonely Planet ini kalau dia dari itu kan versi Inggris, jadi Inggris sentralnya di Inggris. Kemudian setelah itu ada banyak yang bekerja di masing-masing negara, dia bikin cabang. Karena di Jerman yang sering kesini itu sering dulu kesini itu penulisnya banyak teman-teman yang kenal lah gitu. Yang dari Jerman banyak kita kenal dulu, sering kesini kadang-kadang makanya dulu naik di
warung ini juga karena kita ketemu di sini, dia datang kan di sini makan, kita diwawancari sama dia, tulis warung Mas Hari. Berarti wisatawan waktu itu datang sendiri, bukan ditarik dari orang lokal sini berarti ya, ya? Datang sendiri. Datang Jadi sendiri. Berkat buku Lonely Planet itu dicetak kan, dicetak buku Lonely Planet itu di sana di Eropa kan, dia kemudian dibeli sama traveler ini, calon wisatawan itu beli. Jadi 3 atau 6 bulan, bahkan sampai 6 bulan, 3 bulan sebelum mereka berencana datang, dia sudah beli buku di toko-toko buku di sana. Jadi World Travel Guidebook itu kan masih travel buku panduan wisata dunia istilahnya. Jadi awal dia tulis itu untuk dunia dulu, dunia ditulis. Mulai dari Amerika Latin itu habis ditulis, di situ ada, mau cari apa saja ada. Chili, mau ke Meksiko, mau ke Brazil ada di sana. Afrika ada, seluruh dunia sampai disebut Indonesia. Kemudian setelah itu semakin maju dibikin lagi untuk khusus Asia. Yang mau ke traveling ke Asia dibikin, ya kan? Asia Tenggara ditulis khusus. Sampai mengejut lagi dia bikin khusus untuk Indonesia. Khusus dia bikin, kemudian Bali lo paling di sini ada Bali Lombok, dia bikin lagi kecil. Bali Lombok lebih spesifik lagi, dia bikin buku Bali Lombok. Sampai begitu dia bikin seri-seri buku travel guidebook itu tahun depan ini. Tadi ludes itu terbeli. Sampai ada tamu dia nggak kebagian buku, saking larisnya buku ini. Namun ini manasik haji lah. Kan kalau kita mau ke Mekah, mau Madinah, kan dikumpul, kasih kita buku panduan nih baca, ikuti ini panduan ini kan, supaya kita betul-betul terarah nanti kalau mau ke sana begini. Nah itulah yang mau kita bikin sebenarnya. Jadi kita yang mendrive wisatawan, kita yang mengarahkan wisatawan. Selain kita memperkenalkan destinasi kita juga arahkan kan lewat buku itu kan. Kita bikin dong kan seperti itu. Ya kan? Berarti destinasi apa keunggulan kita waktu itu, Uncle, sehingga banyak wisatawan sampai memuncak pada zaman itu. Apa sih yang ditawarkan sama guide-guide waktu guidebook itu ya. Kalau bicara destinasi tentu kan begini dia sebenarnya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa karakteristik pengunjung ini kan, mereka kan datang dari negara dengan 4 musim, ya kan? 4 musim. Ada musim gugur, ini musim panas, summer, musim dingin, salju. Nah dia punya musim panas itu cuma 3 bulan, jadi dia rindu dengan matahari sebenarnya, ya kan? Nah, oleh karena itu banyaklah wisatawan dari Eropa, Amerika ini ingin datang ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia ini, ingin menikmati terik matahari pada awalnya kan. Jadi mereka ayo kita ke Asia, di sana tropis, jadi full mataharinya enak di sana, hangat, ya kan? Awalnya itu mereka ingin menikmati daerah tropis ini yang jauh berbeda dari negaranya kan. Mataharinya full setahun, pohon-pohonnya berbeda banyak, alamnya pasti indah kan begitu. Nah tempat yang paling kemudian kita lari lagi, di mana lah tempat yang paling tepat untuk menikmati matahari ini? Menurut saya di pantai, ya toh, pantai berpasir putih, destinasi pantai itu pasir putih. Di situ dia lying down, swimming, kan, menikmati terik matahari. Bahkan dulu katanya karena dia kulitnya putih, dia kepingin juga kulitnya agak-agak coklat. Makanya dia jemur dirinya. Senang dia kalau pulang itu. Saya pernah datang ke Indonesia loh, ini kena matahari, warna coklat. Dari situ kita yakin matahari ini penting buat mereka. Siapa ndak cinta matahari kan, hangat. Jadi
itulah mereka datang itu untuk menikmati alam tropis. Berarti potensi desa kita sendiri ini waktu itu apa yang ditawarkan Oh ya. sehingga masyarakat wisatawan ini Wisatawan. pada kesini gitu. Oh, Kenapa iya. nggak Jadi, ke tempat lain? Setelah mereka puas berjemur, menikmati teriknya matahari di pantai kan, mandi di pantai, bermain ombak, kan namanya orang holiday, liburan di sana ya. Karena ada, lihat lagi buku panduan. Oh, setelah ini ayo kita jalan-jalan nih lah, mau kita nikmati hawa sejuk juga kan begitu. Hawa sejuk, kita lihat bagaimana sih kehidupan keseharian orang lokal kan gitu. Akhirnya mereka tertarik dan ingin melihat budaya kita, kehidupan keseharian kita yang di kampung-kampung. Terus. Yang namanya alam tropis kan pasti ada sawah. Dia pingin lihat sawah, dia pingin lihat hutan, kan begitu. Lihat budaya-budaya kita, caranya hidup. Masa mau ke pantai aja lihat laut kan? Akhirnya kepingin dia melihat keseharian kehidupan kita. Jadi orang yang datang ke sini itu pada dasarnya dia ingin menikmati the real life kita gitu. Ya. Jadi dia ingin menikmati juga ikut berbaur bagaimana menikmati tata cara adat kehidupan kita di sini. Akan begitu dia. Ingin dia ikut cocok tanah. Jadi senang dia lihat orang ke hutan cari kayu, cari rumput. Itu yang menarik buat dia. Dia lihat orang naik pohon kelapa. Di sana ada punya kelapa dia soalnya. Kan ingin dia nyoba kelapa itu. Kemudian dia melihat cara kita masak pakai kayu kan. Nah, itulah yang unik buat dia. Oh, masih pakai tungku, bisa pakai kayu. Semua handmade, semua original. Pakai sarung, ya kan? Rumahnya pakai pagar. Terus di jendela-jendelanya ada idangan-idangan. Ada apa ini? Kok orang-orang kampung naruh piring hidangan nih, lucu. Ditanya kita ya. Itu yang Kenapa jadi dia daya tarik? tarik. Ya itu daya tariknya. Jadi istilahnya apa ya bahasanya? Authentic life of the local people gitu kan. Jadi dia sebenarnya ingin experience, mendapat pengalaman, to experience the authentic life of the villagers, orang kampung itu. Jadi dia ingin mendapat pengalaman dari autentik itu apa ya? Asli, original itu, kehidupan yang real, autentik. Itu dia kesini. Tidak ada lebih dari itu. Itu yang ditulis, itu yang dia nikmati. Nah makanya mereka sangat menghargai hospitality kita di sini. Itu yang mereka senangin. Itu yang tidak ada di mereka menurut dia. Apa katanya? Makanya dia cerita ditulis. Orang-orang Lombok, orang-orang kampung di Batu luar biasa sambutannya. Ramah-ramahnya anak-anak. Say hello semuanya keluar. Kita dipanggil bisa senang. Diajak ke rumahnya, diajak ke sawahnya, dikasih kopi. Jadi sangat friendly kita katakan, ramahnya luar biasa. Jadi kehidupan orang di Eropa itu sama kayak yang dilihat di kota besar sekarang, di metropolis, di kota-kota besar di Jawa, di Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung. Orang sudah cuek-cuekan. Orang sudah ngurus dirinya sendiri sama gitu. Jadi tidak perlu kita ke Eropa sekarang kalau mau bagaimana cara orang Eropa hidup ke Jakarta saja. Ada enggak orang Jakarta say hello ke kita jalan di sana? Woi, sini ngopi? Nggak ada, mana ada? Nggak ada. Kalau nggak percaya ke sana ke Jakarta. Nggak ada orang manggil-manggil kita ayo ke sini ngopi di Jakarta. Mereka sudah kehidupan seperti di Amerika, di Eropa, ya kan? Anda ditabrak aja sama mobil belum tentu dia bantu.
Karena mereka sudah mengadopsi kehidupan metropolis, kota besar. Sama. Ya kan? Kalau kita di kampung, pagi-pagi sudah nongkrong di depan rumah, itu yang bikin bule ini bingung. Yuk kok. Makanya coba lihat, di mana ada tempat ada banyak bok di dunia ini, hanya di Lombok. Bok dibikin. Itu fakta kan. Disiapkan ke tempat bok di depan rumah. Ada orang bangun bok di dunia ini kayak di sini, tempat duduk disiapkan di depan rumah. Itu kita menunjukkan kita terbuka. Kita duduk, makanya bikin buk gomblang nih loh. Coba cek di mana ada tempat orang bikin tempat duduk di depan rumahnya. Kalau tidak di sini. Itu ditulis, cuma kita belum pernah menggalinya. Iya kan? Ini loh buk ini di depan rumah orang bikin buk kan? Artinya begitulah bentuk hati welcome kita. Ayo silahkan please gitu. Bahasa buk ini dia mempersilahkan kita tuh, ayo silahkan duduk di sini. Itu secara simbolik gitu. Nah, jadi itu keunikan. Itu bisa dibikin jadi tesis buk itu. Saudara-saudara. Belum ada orang berani yang bikin itu. Karena itulah makanya penting yang namanya sejarah budaya itu dipelajari. Karena ada kalau Al-Qur'an ya, kan ada makna tersurat katanya, ada yang tersirat. Ini yang penting. Ini kan kalau secara tersurat ya itu sudah. Tapi kalau ada makna, nilai, norma disimpan, ya maksud saya itu. Jadi ada di sana tujuan-tujuan yang tidak bisa dibaca oleh orang. Ya, jadi hanya siapa yang bisa membacanya? Ya, orang yang bisa membacanya. Tidak semua bisa membacanya, kan begitu. Nah, kecuali dia di dalam, dikulik ya, digali baru dia ketemu. Gitu. Seperti itu dia. Semua terbuka lah, cuma nih. Nah, maksudnya secara arsitek, kita juga berpikir, jangan asal membangun saya. Perlu kita pikirkan itu kan, sosial itu kita pikirkan juga. Jadi membangun sesuatu perlu kita berpikir ke sana. Nanti kalau amdal lah supaya dampak-dampak sosial itu perlu juga kan. Nanti kalau begini bagaimana dampaknya? Ada orang mau kan perlu gitu. Nah, ada itu perlu. Apalagi berbisnis ada. Jadi apalagi tadi kita kembali ke ya. Jadi itu dia anunya ya. Jadi gitu sejarah. Ya itulah awal masuknya. Ya. Jadi mungkin sudah bisa tapi ya ada gambaran. Ada gambaran kan. Jadi memang penting itu kita ikuti sebelum kemerdekaan itu. Jadi jangan kita sejak Belanda ya. Sejak Belanda, karena Belanda dianggap orang bule, dianggap wisata, enggak dong. Orang dia memang dia bule ke bahasa Belanda, tapi bukan dia berwisata ke sini. Kan dia enggak dalam tujuan berwisata waktu itu. Tapi belum kita bisa masukkan itu aktivitas pariwisata. Kan? Justru kita lebih mendahului pariwisata itu kan. Artinya sebelum bule kita sudah mengawali, maka namanya plesir. Namanya pesiar misalnya gitu loh. Nah, konteks mancanegara wisata yang itu beda tahu. Tapi sebelum itu kita juga sudah plesir. Cuma kan orang-orang kita kemudian begitu mendengar bahasa yang istilah yang tidak pernah dia dengar, dia anggap baru. Kan gitu modelnya. Padahal istilahnya yang baru, perbuatannya sudah dilakukan sama dia juga. Namanya tamasya, baik kan? Bertamasya kan? Pesiar namanya. Begitu dia bilang para wisata atau turis, dia pikir hal baru sama orang kita. Kan ngono. Nah, turis itu juga dia tidak pernah dengar karena soundnya Inggris. Jadi pemahamannya turis itu
dinisbatkan kepada orang bule, memang karena bahasa Inggris. Jadi pelancong yang rambutnya pirang, warna kulitnya putih, itulah turis spesifik dia. Padahal siapapun yang melakukan perjalanan keluar dari rumahnya itu juga namanya turis, pelancong bahasa Indonesianya. Nah, jadi ini persoalan istilah sebenarnya yang membuat mereka menganggap itu hal baru. Kangen aja itu. Nasi rawon, kata saya dulu bingung waktu itu. Kuliah di Mataram. Nasi rawon. Ternyata Mak Sari bikin rawon anak-anak. Tuh, nasi rawon apa? Yang order saya. Nasi rawon kan gerak, nasi rawon satu. Yo, selebalik. Rawon selebalik. Karena istilahnya baru. Kangen no. Pancake, woi gaya kita dulu. Pancake kita kalau sudah makan pancake happy. Padahal dalam tepian deket kipeng teh. Kipeng. Kangen no. Bahan pada tepung campur telur. Iya kan. Lagu arana banana pancake. Pancake. Aja beda istilah saja. Nah, beda istilah.